Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Seskia Firana Putri dengan NIM 2106031100070. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tanaman sebagai indikator alami, asam, dan basa. Sampel-sampel yang kami gunakan adalah bunga-bunga atau tanaman yang berada di sekitar kampus, tepatnya berada di depan gedung rektorat. Tanaman pertama yaitu melati Jepang atau dengan bahasa latinnya Pseuderantheum reticulatum. Ia memiliki kingdom plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Andericidae, orde Scrofulariales, famili Anthidiaceae, genus Pseuderanthemum, spesies Pseuderanthemum reticulum, dan sinonim Eranthemum reticulatum. Tanaman melati merupakan salah satu jenis tanaman hias yang berbunga. Di Indonesia, tanaman ini sangat terkenal, bahkan dijadikan sebagai puspa bangsa atau simbol nasional. Dan jenis melati tersebut adalah melati putih. Hal ini dikarenakan bunga ini melambangkan kesucian dan kemurnian, serta dikaitkan dengan berbagai tradisi dari banyak suku di negara Indonesia. Bunga ini merupakan suatu keharusan sebagai hiasan rambut pengantin dalam upacara pernikahan berbagai suku di Indonesia, terutama suku Jawa dan Sunda. Nah, dari sekian banyaknya jenis tanaman hias berbunga, salah satu di antaranya adalah melati Jepang yang dalam bahasa Latinnya disebut Pseuderanthemum reticulatum. Tanaman hias ini termasuk ke dalam kategori tanaman semak yang tumbuhnya tegak. Sama seperti tanaman melati lainnya, tanaman melati Jepang ini juga mempunyai bentuk pohon yang berbatang kecil, tinggi batang melati sekitar setengah sampai 2 meter. Sangat cocok digunakan sebagai perhias taman atau halaman rumah. Daun-daunnya terletak berhadap-hadapan dan tumbuhnya berselang-seling. Daun melati Jepang ini berukuran lebar antara 5-10 cm dan panjangnya dapat mencapai 15 cm. Daunnya berwarna hijau tua atau hijau muda dengan campuran warna kuning yang telah menambah kesan keindahan dari tanaman ini. Pseuderanthemum carutesi yang dikenal dengan nama bunga melati Jepang termasuk varian dari bunga melati dan seringkali kita jumpai tumbuh di negara Jepang. Bunga tumbuhan ini memiliki ciri fisik yang khas dan berbeda dari jenis melati yang lain. Bunga melati Jepang terlihat lebih elegan dan biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Persamaan melati Jepang dengan melati lain adalah sama-sama memiliki ukuran dan bentuk daun yang kecil. Bunganya ini terdapat di sepanjang tangkai dan merapat pada ujungnya. Bentuk kumpulan bunganya ini secara keseluruhan merupakan tandan yang keluar dari ketiak daun. Kelopak bunga berwarna hijau dan mempunyai sela-sela dalam yang menyerupai gigi mahkota. Bunga bentuknya seperti tabungnya pada ujungnya terbuka. Bentuknya bulat telur atau bulat panjang. Warna dari mahkota bunga ini ungu muda yang hampir berwarna putih susu. Tanaman melati Jepang ini memiliki potensi menyerap ide berasal dari hutan terbuka Polinesia dan Melanesia. Jenis tanaman hias berbunga tropis semak. Manfaat bunga melati Jepang. Memiliki daya tarik keindahan yang kuat atau tanaman hias, memproduksi
penyedap teh, bahan baku industri seperti kosmetik, parfum, dan bahan tekstil lainnya. Ia juga digunakan sebagai terapi kesehatan untuk relaksasi, stres, sakit kepala, sesak napas, demam, karena ia memiliki potensi kandungan minyak atsiri yang dikenal bermutu baik, meliputi senyawa seperti nivalacetat, indol, dan benzel. Nah, bunga ini tidak dapat dijadikan sebagai indikator asam basa, karena prinsip indikator adalah bahan yang memberikan warna berbeda pada zat yang bersifat asam dan basa. Indikator alami yang biasa dipakai adalah dalam pengujian sama asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, kulit buah, dan dedaunan. Pada tanaman bunga, melati Jepang berwarna putih dan tidak ada warna mencolok. Selain itu, suatu tumbuhan dapat menjadi indikator yang baik adalah karena pada kelopak bunga tumbuhan memiliki pigmen, sehingga ketika diekstrak menghasilkan berbagai warna. Indikator asam basa yang baik adalah dapat memberikan warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan basa. Tanaman berikutnya adalah bunga soka merah. Bunga soka merah adalah bunga yang hadir di Pulau Jawa. Bunga ini banyak ditemukan di pemukiman warga. Bunga ini adalah salah satu bagian dari suku Rubiaceae. Nama ilmiah bunga soka merah adalah Isora Cochianea. Pada awalnya, bunga asoka merupakan jenis tanaman perdu yang tumbuh secara liar di hutan. Namun, karena keunikan dan kecantikan sebagai jenis bunga asoka, bunga ini mulai dibudidayakan dan dijadikan tanaman hias. Banyak dari para penggemar tanaman menjadikan bunga asoka sebagai penghias pekarangan rumah. Di Indonesia sendiri, bunga asoka merupakan salah satu jenis tanaman hias yang cukup populer. Bunga asoka memiliki bunga yang berbentuk memancar seperti kembang api. Karena bentuk bunganya yang unik dan indah tersebut, banyak orang yang tertarik untuk menanam bunga asoka tersebut. Keunikan lain dari bunga ini adalah umat Hindu memiliki kepercayaan terhadap bunga asoka, di mana bunga ini dijadikan simbol hidup bersuka hati. Bunga asoka sering dijadikan sebagai sesaji untuk persembahan terhadap Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Selanjutnya, morfologi tanaman bunga asoka. Ia memiliki akar akarnya berjenis tunggang dengan warna coklat. Batangnya pada tanaman asoka berdiri tegak dengan bentuk bulat dan berkayu. Diameter batang asoka pada bagian pangkal bisa mencapai 40 cm. Daun asoka biasanya berwarna hijau dan ada yang berwarna coklat pada bagian daun yang dekat dengan batang. Bunga asoka sendiri, jenis bunga asoka memiliki bentuk seperti kembang api dan biasa disebut flame of the wood. Bagian bunganya tersusun dari beberapa bunga kecil yang memiliki 4 tirai mahkota dalam satu tangkai. Pada saat masih muncul, bunga asoka akan menyerupai gunduman jarum. Pada saat bunga asoka berwarna merah, setelah lama mekar, dan pada saat awal mekar warnanya oranye atau jingga. Selain itu juga ada bunga asoka yang berwarna kuning, putih, dan merah muda. Bunga asoka memiliki kandungan nektar sehingga sering mengundang kupu-kupu yang menghinggapinya. Selanjutnya, manfaat bunga soka merah. Sebagai antioksidan, bunga soka memiliki kandungan
flavonoid yang merupakan antioksidan alami. Penelitian mengenai kandungan ini menemukan bahwa konsumsi air rebusan bunga asuka secara teratur mampu mencegah beberapa jenis kanker. Contohnya kandung kemih dan beberapa jenis lainnya. Caranya adalah dengan merebus bunga asoka dengan 2 gelas air. Rebus hingga tersisa 1 gelas saja, kemudian minum dalam keadaan hangat. Yang kedua, mengatasi menstruasi yang tidak teratur. Wanita yang mengalami menstruasi kurang lancar atau tidak teratur dapat mencoba ramuan bunga asoka untuk menyembuhkannya. Caranya adalah dengan menyiapkan bunga asoka, bunga mawar, dan daging tanaman lidah buaya. Kemudian ketiganya direbus dengan 4 gelas air, sisakan hingga 2 gelas dan saring, dan kemudian konsumsi dalam keadaan dingin. Yang ketiga, sebagai obat luka dan memar. Jika kita memiliki luka memar akibat tersandung atau jatuh, bunga soka juga bisa dijadikan sebagai obat herbal yang ampuh. Caranya adalah dengan merebus bunga asoka, bunga mawar, dan umbi daun dewa hingga mendidih. Setelah itu, saring air rebusan tersebut campur dengan sedikit madu untuk memberi rasa manis. Konsumsi ramuan ini sebanyak 2 kali sehari untuk hasil maksimal. Luka memar pun akan sembuh lebih cepat, kemudian kita bisa hentikan konsumsi apabila luka sudah membaik. Yang keempat, sebagai obat kaki yang kram. Bunga asoka dan daun semunya direbus ampuh untuk menyembuhkan kram pada otot kaki. Namun, ramuan ini hanya bisa diminum saat kaki benar-benar dalam keadaan kram. Sangat tidak dianjurkan untuk minumnya secara teratur. Jadi, kita bisa membuat ramuan ini hanya ketika memang kondisi kaki kita kram. Jika tidak usah meminumnya. Selain itu, bunga asoka juga digunakan sebagai obat disentri. Kandungan tanin pada bunga asoka dipercaya mampu bermanfaat sebagai obat disentri. Untuk mendapatkan manfaatnya, kita dapat menumbuk bunga asoka hingga halus. Setelah itu direbus, hasil tumbukan dengan 2 gelas air. Sisakan hingga air tinggal 1 gelas, lalu saring dan diamkan sesaat hingga dingin. Konsumsi sebanyak 2 kali sehari agar disentri dapat sembuh dengan maksimal. Bunga asoka dapat digunakan sebagai indikator asam basa karena merupakan indikator yang dibuat dari ekstrak tumbuhan tertentu yang memiliki warna. Karena ia memiliki warna, maka bunga asoka ini bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Selanjutnya, kita ke tumbuhan ketiga, yaitu tumbuhan tanaman lengkuas merah. Lengkuas merah merupakan tanaman semak tahunan dengan tinggi sekitar 2 meter dan memiliki rimpang berwarna merah yang berkhasiat sebagai obat tradisional. Tanaman ini tumbuh tegak dengan batang semu yang merupakan kumpulan dari pelepah-pelepah daun. Warnanya hijau kemerahan, lengkuas merah ini merupakan salah satu rempah yang menjadi salah satu tanaman toga di pekarangan rumah. Daun lengkuas merah merupakan daun tunggal yang terangkai pada roket akar. Daun lengkuas merah berbentuk lancet dengan ujung runcing dan pangkal yang tumpul. Panjang daun berukuran 30 sampai 90 cm, sedangkan lebarnya antara 5 cm hingga 15 cm. Tulang daunnya menyirip dan daun berwarna hijau. Bunga lengkuas merah merupakan bunga majemuk berbentuk lonceng, berkelamin 2. Bunga terminal muncul di ujung cabang atau batang. Bunga memiliki mahkota berwarna merah dengan kelopak bunga berwarna hijau. Penyerbukan pada bunga lengkuas merah ini akan menghasilkan buah buni bulat berwarna hijau dan bijinya bulat berwarna hitam. Nama Latin dari tumbuhan lengkuas merah ini adalah
Albinia purpuraca cascum. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan herbal adalah lengkuas merah. Bagian tanaman dari lengkuas merah Alpinia purpura cascum yang digunakan adalah rimpangnya. Kandungan rimpang lengkuas menghasilkan minyak atsiri yang terdiri dari metilsinamat, sineol, kamfer, pinet, galangin, dan eugenol. Rimpang lengkuas juga mengandung kamfor, galango, sesquiterpen, dan kristal kuning. Selain itu, rimpang lengkuas merah Alpinia purpura cascum mengandung senyawa flavonoid, camphorate, 3 runtinidin, dan camphorol 3 oriolclonate. Itokawa dan Takea menjelaskan bahwa tanaman lengkuas mengandung golongan senyawa flavonoid, fenol, dan terpenoid yang dapat digunakan sebagai bahan dasar obat-obatan modern. Manfaat lengkuas merah. Rimpang lengkuas merah biasanya dimanfaatkan sebagai obat paru, pelega perut, kurap, eksim, demam, radang telinga, dan meningkatkan gairah seksual. Lengkuas merah dapat dimanfaatkan untuk membersihkan rahim ketika persalinan dengan cara mencampurkan lengkuas merah dengan cuka encer. Jika lengkuas merah dicampurkan dengan warna putih, maka dapat dimanfaatkan sebagai obat kulit kurap. Kegunaan lengkuas merah di suatu daerah. Dalam sebuah penelitian, melakukan penelitian tentang komponen penyusun minyak atsiri lengkuas merah. Dengan analisis kromatologi gas dan spektrometri massa (GMS) dari hasil analisis dengan GJMS diketahui bahwa di antaranya senyawa fungsional minyak atsiri lengkuas ada yang berfungsi sebagai antimikroba, yaitu senyawa kurkumin atau antibakteria, dan ada yang berfungsi sebagai antioksidan, yaitu hidroxytoluena, butrat, dan kurkumin sebagai komponen minor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan rendeman dari mutu minyak lengkuas merah dengan metode ekstraksi yang tepat serta melakukan optimasi proses untuk meningkatkan efisiensi produk dan mempertahankan mutu minyak lengkuas serta mengkaji kelayakan usaha industri kecil minyak atsiri lengkuas merah di Sumatera Selatan. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang lengkuas merah yang telah tua yang berasal dari daerah Payakumbuh, Sumatera Barat yang merupakan varietas lokal yang telah berumur 1 bulan sampai 9 bulan. Rimpang lengkuas segar disortasi dan dicuci dengan air bersih, kemudian bagian-bagian tidak perlu dibuang. Rimpang yang telah bersih diiris tipis-tipis secara skos dan dengan pisau yang tajam dengan ketebalan 4 mm. Selanjutnya, irisan rimpang tersebut dikeringkan selama 3 hari sehingga mencapai kadar air antara 10 sampai dengan 12%. Pengeringan dilakukan di atas rak-rak di dalam ruangan yang bersuhu kurang lebih 29 derajat Celcius dan kelembaban 70%. Irisan rimpang dihamparkan merata dan tidak saling menumpuk. Selama pengeringan, bahan dibolak-balik setiap hari agar pengeringan merata. Kemudian dilakukan proses ekstraksi pada rimpang lengkuas segar dan lengkuas yang telah kering dengan metode penyulingan air dan uap serta metode ekstraksi dengan pelarut. Untuk kehalusan 40 mes, kemudian dilakukan ekstraksi selama 3 jam dengan pelarut etanol 96% dengan menggunakan perangkat soslet. Setelah proses ekstraksi larutan minyak dalam etanol dilakukan ke dalam alat rotary vacuum evaporator selama 5 jam dengan suhu 50 derajat Celcius sehingga akan terpisah minyak lengkuas dari pelarut etanol. Minyak yang dihasilkan masih mengandung resin, sehingga dibiarkan selama malam dalam labu memisah, sehingga terpisah minyak dari endapan resin. Untuk memisahkan air yang masih terdapat dalam minyak dilakukan sentrifuge dengan kecepatan 1.500 rpm selama 15 menit. Ekstraksi dengan metode penyulingan air dan uap dilakukan pada sebuah kettle penyulingan yang telah diisi dengan air bersih. Kemudian permukaan air berada sekitar 3-5 cm di bawah plat berpori atau saringan. Saringan diletakkan di tengah-tengah wadah
Irisan rimbang luasnya yang telah kering sebanyak 5 kilo disusun dengan seragam di atas saringan dan mempunyai cukup rongga untuk menetrasi uap secara merata ke dalam tumpukan bahan. Air yang menguap karena proses pemanasan akan membawa partikel-partikel minyak atsiri dan dialirkan melalui pipa ke alat pendingin atau kita sebut dengan kondensor. Sehingga terjadi pengembunan dan uap air yang bercampur minyak atsiri tersebut akan mencair kembali. Selanjutnya, cairan tersebut dialirkan ke lampu pemisah untuk memisahkan minyak atsiri dari air. Lengkuas merah dapat digunakan sebagai indikator asam basa karena lengkuas merah merupakan indikator yang dibuat dari ekstrak tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memiliki warna. Lanjut ke tumbuhan keempat, yaitu tanaman daun encok. Daun encok merupakan tanaman obat yang dapat digunakan sebagai bahan aktif pestisida nabati. Lumbankin merupakan salah satu senyawa sekunder penting yang terkandung dalam tanaman ini dan dapat digunakan sebagai bahan aktif insektisida, akarisida, dan leishmanisida. Leishmania, nematisida, fungsi dan fungisida, dan bakterisida. Keaktifan senyawa sekunder dalam daun encok sebagai bahan aktif pestisida nabati belum dipahami secara lengkap sehingga perlu diteliti lagi agar dapat menjadi acuan bagi peneliti. Daun encok merupakan salah satu jenis tanaman perdu yang banyak tumbuh di daerah savana atau padang rumput, pinggiran hutan, ladang, tepi saluran air, atau pekarangan sebagai pagar hidup tanaman hidup. Dengan kemampuannya tersebut, dan encok dapat dikembangkan sebagai salah satu bahan pestisida nabati. Namun, penggunaannya harus memperhatikan ketersediaan bahan, ekstraksi, dan aplikasinya. Manfaat daun encok. Ia digunakan sebagai obat alami rematik. Yang kedua, sebagai obat sakit kepala, obat alami perancar buang air kecil, dapat mengobati penyakit kulit dan dapat menghilangkan luka, dan masih banyak lainnya. Dan encok ini juga dapat menghilangkan bengkak, menghilangkan nyeri, memar, kesleo, nyeri lambung, urat, dan kanker darah. Cara pengolahannya bisa direbus, kemudian disaring, lalu diminum. Dalam sebuah penelitian, daun encok pernah digunakan untuk dijadikan absorben timbal atau PP di udara, yang mana penelitian ini dengan tujuan mengetahui jumlah kadar timbal dan tumbuhan Justicia gendarusabum, Plumeria alba, dan Plumbago auriculata yang terpampar gas buatan kendaraan dan untuk menguji hubungan pengaruh kadar klorofil dengan kadar timbang di tumbuhan tersebut. Dan pada penelitian itu diambil di kota Surabaya karena kota Surabaya termasuk salah satu kota metropolitan dengan jumlah kendaraan bermotor yang padat, dan hasil penelitiannya menyatakan kadar timbal pada daun Plumbago auriculata memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengabsorpsi PB dibandingkan tanaman lain. Tanaman ini bunganya bisa digunakan sebagai indikator asam dan basa. Seperti yang sebelumnya, karena ia memiliki corak warna, maka ia bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Terus, tanaman daun encok ini memiliki nama latihan Plumbago auriculata. Ini adalah proses spesies tumbuhan yang berbunga ke dalam pulau Plumbaginia, dan tumbuhan ini asli dari Afrika Selatan. Tanaman ini digunakan untuk menyembuhkan keracunan timbal. Tanaman ini cocok untuk membata sebagai underplanting atau dalam wadah. Tanaman tahan kekeringan dan lebih menyukai posisi yang cerah dan sinar matahari penuh, dan tanaman ini menyukai tanah yang drainase baik karena tidak mentolerir genangan air.
Selanjutnya, identifikasi dari bunga sepatu. Bunga sepatu adalah salah satu jenis bunga yang mudah kita temui di taman. Tanaman hias ini juga sering disebut oleh masyarakat dengan nama kembang sepatu. Flora ini berasal dari kawasan Asia Timur, kemudian tersebar dan tumbuh di daerah iklim tropis dan subtropis. Di daerah tropis seperti Indonesia, bunga kembang sepatu dapat terus berbunga sepanjang tahun. Begitu pula jika di taman di rumah kaca. Namun di daerah subtropis, kembang sepatu hanya akan berbunga di musim panas hingga musim gugur. Klasifikasi bunga sepatu yang memiliki nama Latin Hibiscus rosa sinensis, divisi Spermatophyta, subdivisi Angioseptanae, kelas Dicotyledonae, ordo Malvales, famili Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus rosa sinensis L. Morfologi dari bunga sepatu, ini bunganya berbentuk bunga sepatu menyerupai trompet dengan ukuran kecil besar, yaitu dengan diameter sekitar 6 cm hingga 20 cm, hingga kembang sepatu terdiri dari 5 buah kelopak. Kelopaknya, atau sering kita sebut dengan epistilatik, ini berfungsi melindungi kelopak bagian dalam bunga. Putih dan benang sari. Berbentuk silinder memanjang, sementara tangkai sarinya berbentuk oval dengan taburan serbuk sari. Daun-daun tanaman kembang sepatu berbentuk oval atau bulat telur. Ukurannya tidak terlalu besar dengan bagian ujung yang meruncing. Jenis-jenis bunga sepatu ada 4 macam. Ada Hibiscus rosa sinensis Natal, Hibiscus rosa sinensis Natal, Hibiscus rosa sinensis Lenius, dan Hibiscus chrysopelatus. Ini salah ya teman-teman, ini bukan Hibiscus sinensis Natal. Dia memiliki nama sendiri. Ini Hibiscus sinensis, Hibiscus rosa sinensis. Nah, Hibiscus rosa sinensis Natal ini berwarna merah muda atau ungu muda dan cenderung sangat pucat sehingga hampir seperti warna putih jika dilihat dari kejauhan. Jenis kembang sepatu ini memiliki sedikit warna merah di bagian tengahnya. Sebarannya meliputi daerah Natal, Afrika Selatan, akan tetapi di beberapa tempat juga tumbuh di Indonesia. Cara pengembangbiakan Hibiscus rosa sinensis Natal pada umumnya menggunakan cara cangkok atau stek batang. Ukuran bunganya sedang dan mempunyai mahkota tunggal. Yang kedua, Hibiscus rosa sinensis albus. Tanaman ini adalah tanaman jenis kembang sepatu yang paling sering berbunga. Warna bunganya putih, bersih, dengan ukuran sedang dan memiliki mahkota tunggal. Hibiscus rosa sinensis albus dapat beradaptasi dengan baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Untuk mengembangbiakannya menggunakan metode pencangkokan dan stek batang. Yang ketiga, Hibiscus rosa sinensis plenus. Jenis kembang ini memiliki mahkota ganda sehingga kelopak bunganya dapat tampak berlapis-lapis. Bentuknya hampir seperti bunga mawar. Bunga yang sangat indah ini berwarna domina merah muda. Ukuran diameternya adalah sekitar 10-15 cm. Bunga kembang sepatu jenis ini memiliki nama lain, yaitu Double Rose of Chin. Nah, spesies bunga sepatu ini membutuhkan sinar matahari yang baik agar dapat tumbuh sempurna. Proses pencangkokan dan stek batang adalah cara pengembangbiakan yang paling baik. Yang keempat, Hibiscus schizopelatus. Jenis kembang sepatu ini sangat unik karena bunganya tumbuh dan menggantung ke bawah dari tangkai bunga sehingga tampak seperti lentera gantung.
Karena bentuknya yang unik inilah jenis bunga ini cukup populer, bahkan memiliki sebutan lain yaitu bunga lendera Jepang. Sayangnya, Hibiscus rosaceae juga sudah mulai sulit ditemukan. Dulunya bunga ini bisa mudah ditemukan di pedesaan, tumbuh di pagar-pagar rumah dengan liar. Proses pengembangbiakan bunga ini adalah dengan cara stek, batang, dan pecahkan. Selanjutnya, trayek pH dan perubahan warna. Bunga sepatu ini kita menggunakan 2 sampel bunga sepatu yang masih segar dan bunga sepatu yang layu. Sama-sama hibiscus yang digunakan adalah Hibiscus rosaceae. Hasilnya memiliki pH merah terang pH 2, ungu muda pH 5, seperti ini. Indikator asam basa berdasarkan data perubahan warna pada pH 1 sampai 14 menunjukkan bahwa ekstrak bunga kembang sepatu dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami dengan menunjukkan perubahan warna pada trayek pH 0, 1, 2, dan 4. Menunjukkan bahwa warna yang berbeda dalam suasana asam. Perubahan warna di ekstrak bunga kembang sepatu dari pH 5 sampai dengan 8 menunjukkan warna yang sama yaitu ungu tua. Namun dengan intensitas yang berbeda, pada area ini terjadi transisi dari suasana sedikit asam, netral, dan sedikit basah. Pada pH 9 dan 10 dan 11 sampai 12 menunjukkan kecenderungan warna yang hampir sama hijau muda dan hijau tua pada suasana basah. Pada pH 13 berubah menjadi hijau kekuningan dan kuning tua pada pH 14 dalam suasana basah. Jadi dapat kita amati di gambar ini. Terus yang kedua, berdasarkan data perubahan ekstrak bunga kembang sepatu yang layu. Dari pH 0 sampai dengan 14 menunjukkan perbedaan warna yang sangat signifikan antara trayek dalam suasana asam, daerah transisi sedikit asam netral dan sedikit basah. Serta dalam suasana basah, hal ini menunjukkan bahwa bunga kembang sepatu sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai indikator asam basa alami pada pembelajaran kimia. Warnanya sangat berbeda-beda pada setiap hasil pH. Manfaat bunga sepatu secara umum sebagai tanaman hias, sumber sepatu, pewarna makanan alami, teh bunga sepatu, tanaman pagar, dan obat-obat tradisional. Manfaat untuk kesehatan. Ia mampu untuk meredakan batuk dan sirawan. Caranya yaitu merebus daun dengan air sampai mendidih, lalu minum air rebusan tersebut selagi masih hangat. Yang kedua, mengurangi sakit kepala, mengeluarkan racun dalam tubuh, mengatasi gondok, meredakan demam, dan mengatasi sakit perut dan nyeri ketika haid. Cara penggunaannya sama-sama untuk diseduh bunga dari bunga sepatu ini dapat jika dikeringkan, ia bisa digunakan sebagai teh tradisional, sangat bermanfaat untuk kesehatan. Dan tidak hanya itu, akar, daun, serta bunganya ini mempunyai segudang manfaat yang dapat kita gunakan untuk kesehatan badan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila masih ada data-data yang salah atau ada yang kurang, kami mohon maaf karena kami dalam proses belajar juga. Terima kasih telah melihat video saya.
dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.